Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan Bitcoin maupun Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, walaupun Bitcoin rally lagi sebesar 1,19%, ternyata Bitcoin dominance-nya turun, ya. Artinya apa? Artinya altcoins cenderung outperform BTC pada hari ini. At least for now, sampai gua ngerekam video ini, ya. Nah, kalau gua pribadi, portofolio gua lebih hijau daripada kemarin waktu BTC di 73.000. Artinya, taktik gua mulai sedikit geser posisi BTC ke altcoins mulai membuahkan hasil, ya. Kalau kita di sini mungkin yang paling signifikan adalah BNB, dia rally sebesar 4,27, dan yang masuk lagi ke top 10 adalah AVAX, di mana dia menggantikan Shiba Inu, ya. Shiba Inu dia juga rally sih sebenarnya, tapi tipis 1,2. AVAX dia pump sebesar 12,15%. Oke. Seperti biasa, kita akan reminder dulu bahwa hari ini ya akan ada data penting dari US, yaitu crude oil inventories jam 8:30 malam. Buat lo yang punya posisi futures ya, nanti kita bahasnya di belakang untuk buy limit. Di depan itu makro dulu. Masih ada yang bingung, mana nih nggak ada yang ngebahas buy limit katanya. Ya itu di belakang ya, buy limit di belakang. Di depan kita makro ya. Crude oil inventories jam 8:30, harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, sekarang kita akan geser dulu ke news yang berhubungan juga dengan salah satu pair yang akan kita bahas, yaitu adalah Arbitrum. Di mana Arbitrum dalam 2 hari lagi akan ada unlock sebesar 1,11 miliar supply. Ya, supply mereka akan di unlock, dan ini untuk tim advisors dan juga investors. Nah, tentunya dengan penambahan supply seperti ini bisa terjadi gejolak di market, dan kecenderungannya saat supply nambah itu bisa drop. Pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti. Dan ini dropnya bisa bukan cuma gara-gara jangan-jangan tim sama advisor jual. Bisa juga karena ada news ini orang panik gitu. Jadi mungkin bisa ada kesempatan buat kita akumulasi jujurnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu aja newsnya. Selanjutnya sih masih cukup jauh di April ya, dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ke roster kita hari ini. Kita ada BNB, ada AVAX, Arbitrum, Render, dan Matic. Sebelum kita masuk ke pembahasan roster kita ya, atau ke buy limit yang nanti kita akan bahas di belakang, kita lihat dulu indeks dolar. Untuk indeks dolar pada hari ini dia ya rada meningkat ya, harapan gua sih tetap membuat suatu lower high ya, dan lanjut membuat lower low. Itu harapan gua untuk indeks dolar supaya mempermudah cryptocurrency market untuk rally gitu ya. Next ke Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini masih ketahan oleh 520, tetapi secara overallnya dia decrease ya sebesar 0,19%. Tentunya buat lu yang para pemegang altcoins, harapannya tentu adalah begini ya, membuat lower low dan lower high. Kalau gua pribadi sih kalau gua pribadi tetap mulai dari sekarang tuh untuk sedikit pelan-pelan menggeser posisi BTC ke alts. Lagi-lagi gue udah bilang di beberapa video gue sebelumnya, BTC dan Ethereum masih menjadi utama. BTC gue masih kayak lebih dari berapa persen ya? Kayaknya lebih dari 50% ya. Spot gue itu Bitcoin. Ditambah Ethereum mungkin 60 lah, 60 something mungkin ya. Nah, jadi intinya gue bukan udah TP semua Bitcoin. No. Bitcoin gue masih yang paling besar di spot gue. Tetapi gue mulai melakukan TP dan secara berkala digeserkan ke altcoins. Gitu ya, karena sesuai dengan yang gue sudah bahas dari beberapa minggu lalu ya. Kalau kita masuk ke dalam tahap-tahap sini ya. Nah, waktu boom jatuh, altcoins kita akan terbang. Nah, jadi gue persiapan. Kalau sampai kita sudah masuk ke sini. Bang, kalau ternyata kayak gini gimana? Ya nggak apa-apa. Paling ke delay beberapa bulan ya. Lalu ujung-ujungnya ya at the end of the day, the ending of bull market itu adalah altcoins yang menguat. Dan ya lu lihat sendiri. Awal dari bull market adalah apa? BTC dominance yang tinggi, yang kuat. Nah, jadi lagi-lagi kalau gue pribadi, jelek-jeleknya kita dalam posisi ini pun nggak masalah. Karena seperti yang gue bilang, gue udah bilang bahwa BTC gue masih banyak ya, tapi gue mulai TP dan mulai gue geser ke alts. Bukan gue tutup semua posisi spot Bitcoin dan gue
pindahin. No, nggak seperti itu ya. Perlahan. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Dalam suasana bulan Ramadan ini, CoinX dengan Toshi Crypto Indonesia mengadakan event Ngabuburit with Toshi yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 Maret. Dan event ini gampang banget untuk diikuti, bentuknya adalah Q&A dan ini akan dilakukan di Telegram. Jadi pastikan yang pertama adalah kalian sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia di YouTube tentunya ya. Dan yang kedua sudah masuk ke Telegram Group, dan di sini kita akan memilih 4 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Jadi buat lo yang pengen ikutan, silakan join Telegram Group dan pastikan sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia. Oke, dan kita mulai dulu dari BNB ya. BNB gila banget, nggak ada obatnya. Gua pikir di sini mulai koreksi, ternyata enggak ya. Tanggal 12 kemarin dia rally lagi dan hari ini bahkan nyaris ngepump ya. Udah masuknya ke rally signifikan sebesar 4,75%. Untuk posisi spot ya harus bersabar ya. Makanya kalau udah deket ya dipasang. Kalau dipasang ya senyum kemarin ya. Kalau lu pasang di buy limit 1 sama 2, buy limit pertama lu sekarang sudah profit 44%. Kalau dari buy limit pertama berarti lu sudah profit berapa nih? Ya 40% lah kalau dibuletin ya. Jadi ya kalau lo setia ya dan lu terus melakukan akumulasi secara berkala ya pasti untung ujung-ujungnya. Tapi kalau lu nggak pasang, berharap lebih rendah lagi ya susah juga gitu. Kadang-kadang ya kelewat ya. Jadi untuk buy limit pertama masih di EMA 20 di angka 441,7. Buy limit kedua di 401,4. Dan buy limit ketiga di angka 392,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20. Target TP masih pending karena BNB nggak ada obatnya, naik terus. Kenapa naik terus sih bang? Ya buat lu para pengguna Binance pasti lihat ya, launch pool lagi. Nah itu menyebabkan utility dan demand dari BNB semakin meningkat ya. Untuk posisi short ya kita bisa pertimbangkan kalau dia jebol dari EMA 20, retest 1, retest 2 sebagai resisten di EMA 20. Nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 401,4. Geser ke AVAX. AVAX juga gila ya. Kemarin itu dia berhasil mantul di buy limit pertama. Jadi buat lo yang akumulasi di sini, wah senyumnya pasti lebar ya karena baru pasang buy limit pertama langsung kemarin tuh profit tertinggi 21%, di harga running sekarang di 15%-an. Asik ya. Dan untuk sekarang berarti karena dia ada peningkatan signifikan, tetapi karena belum terjadi penembusan lagi resisten, maka buy limitnya masih sama ya. Buy limit pertama di angka 46,97, buy limit kedua di MA 20 di 42,69, dan buy limit ketiga di 40,77. Itu untuk posisi spot di AVAX. Nah untuk posisi futuresnya ini unik nih, kita bisa pasang limit short maupun long. Karena kemarin dia retest ke resisten dan support. Jadi apabila terjadi retest kedua di 56,68 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short ya. Nah, posisi short ini kita target TP-nya bisa di angka 46,97. Atau kalau nggak kena dekat-dekat jam segini ya sudah TP secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Kalau sampai hari ini terjadi juga retest kedua di sini ya. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 56,68. Ya, jadi paling enak sih gini ya, retest kena target TP profit. Dapat posisi long kena target TP lagi. Wah, kalau kayak gini luar biasa enak ya. Next kita geser ke Arbitrum. Nah, Arbitrum ngepump ya, dia ngepump 8,4%. Bagi lo yang akumulasi di buy limit berapa nih berarti? Buy limit 1, 2 dan 3. Senyum-senyum mesti ya, termasuk gua sih sebenarnya ya. Udah kerasa nih profit. Tapi gue ingetin lagi ada newsnya ya, tanggal 16 Maret 2 hari lagi akan ada penambahan supply sebesar 11,1% dari max supply ya. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi gejolak di market nih. Pasti nggak bang ngedam? Ya nggak ada yang bisa bilang pasti. Tetapi penambahan supply, demand stays the same, biasanya bisa cenderung drop ya.
cenderung ya, bukan ngedukun. Nah, maka dari itu ya boleh pasang buy limitnya. Buy limit pertama sekarang di ini ya, jadi di MA20 dan di $2 lebih, ya $2 lah kita pasin aja karena nanggung belakangnya ya. Jadi buy limit pertama di $2, buy limit kedua di MA50 di 1,93 dan buy limit ketiga jauh di bawah di 1,72. Itu untuk posisi spot di Arbitrum ya. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi dari tanggal 11 Maret. Dan buat lo yang bersabar nunggu sehari, ya cuma nunggu sehari sih ya. Swing trader masih gitu biasa ya. Langsung sudah profit sebesar 8%-an. Asik banget ya. Jadi lagi-lagi asalkan kita taat dengan SOP kita hati-hati menggunakan menggunakan leverage yang tepat, nggak terlalu kebawa emosi gitu ya. Ya cenderung profitable ya. Nah, itu untuk posisi long sudah profit 8%. Hari ini kita lihat retest pertama di $2 lebih 16 sen. Kalau kita lihat besok pagi ternyata di close-nya di bawah dari 2,16. Kita tunggu apabila terjadi retest kedua. Nah, kita sudah bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 atau di $2 ya. Next kita geser ke render. Render sudah masuk ke hari ketiga di mana dia sepertinya lag in volume ya dan cenderung nyaris membuat doji ya, walaupun di sini masih adalah sedikit badannya atau bodinya ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama di MA20 di $8 lebih 86 sen, buy limit kedua di $8 lebih 3 sen dan buy limit ketiga di MA50 di angka $6 lebih 48 sen. Ya, itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $12 lebih 40 sen ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 12,40, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Ya, jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk di render ya. Next kita geser ke Matic. Dan Matic terjadi koreksi juga nih. Nah, buat lu yang sudah nunggu-nunggu dari minimal tanggal 9 Maret akhirnya dapat juga kemarin ya buy limit pertama. Langsung profit lagi. Asik bener ya. Kena buy limit pertama udah profit langsung 5,67%. Asik ya. Memang bull market tuh something else ya. Oke, selanjutnya buy limit pertama masih sama di sini ya. Buy limit kedua sedikit naik di angka $1 lebih 9 sen. Buy limit ketiga di $1 lebih 4 sen. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya di sini otomatis adalah suatu resisten baru ya di angka $1 lebih 24 sen. Apabila hari ini terjadi retest kedua di $1 lebih 14 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 24 sen. Itu untuk setup posisi longnya ya. Untuk posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di $1 lebih 24 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $1 lebih 14 sen. Sekali lagi dengan pertimbangan, hari ini akan keluar satu data penting dari US jam 8:30 malam yaitu crude oil inventories. Buat lo yang cenderung konservatif, boleh pertimbangkan untuk TP dulu secara manual sebelum jam sebegini ya, sebelum jam ini. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan jangan lupa, seperti biasa gue ingatkan, 3 golden rule of investing. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto maupun investasi in general. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.